Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di Senin pagi ini? Tentu sehat dan bersemangat ya. Apalagi Kilas Nusantara kembali hadir untuk mengabarkan perkembangan gelaran PON Papua paling mutakhir. Kita buka lembaran informasi pertama dari kontingen juara Jawa Barat. Pemirsa, untuk kesekian kalinya kontingen dari Tanah Pasundan meraih emas pada cabang dayung. Sebanyak 17 medali emas berhasil diraih dari kelas kanoing, kano slalom, rowing, dan perahu naga. Sementara dari cabang olahraga gulat putri, perkenalkan Nasrunicu Roksana Andrea, atlet naturalisasi Rumania yang memperkuat kontingen Kalimantan Selatan. Pemirsa, ajang PON tidak hanya membangkitkan semangat olahraga di Papua, momen ini juga digunakan untuk mengenalkan produk lokal seperti batik Papua. Corak batik yang mengandung filosofi dan syarat akan makna menjadi salah satu cindera mata yang paling dicari. Setelah menyaksikan 3 berita terpilih tadi, jangan keburu beranjak, karena ada sajian penutup berupa data klasemen sementara perolehan medali PON 20 Papua. Berikut rangkaian video selengkapnya untuk Anda. Kontingen Jawa Barat terus mendulang medali emas di cabang olahraga dayung di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Jawa Barat keluar sebagai juara peraih emas terbanyak di PON Papua dengan perolehan 17 medali emas dari kelas kanoing, kano slalom, rowing, dan perahu naga. Manajer Jawa Barat Alia Medina ditemui Minggu 10 Oktober di Jayapura, Papua, mengaku sangat bersyukur atlet dayung telah melampaui target yang diberikan KONI Jawa Barat, yaitu 13 medali emas. Tapi hingga kini, didapatkan 17 medali, atlet masih terus menambah pundi-pundi emas di nomor tradisional boat race atau TBR atau perahu naga. Alhamdulillah, Jawa Barat di dayung ini dari mulai canoeing, slalom, dan rowing kita bisa melebihi target. Sampai hari ini kita mendapatkan 17 emas dari perolehan Legend Boat di nomor jarak 500 meter 12 kru putra. Dan alhamdulillah sudah melebihi target. Sementara itu, atlet dayung Jawa Barat Andri Agus Mulyana menyampaikan, kontingen sudah melakukan persiapan dengan baik dan telah melakukan penyesuaian lingkungan venue dayung. Bisa menyumbang kembali medali emas untuk Jawa Barat. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada warga Jawa Barat juga yang telah mendoakan kami sehingga kami bisa mendapat hasil yang maksimal di PON. Perolehan medali emas merupakan buah dari latihan berkelanjutan selama 2 tahun. Menurut Andri, Papua memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lokasi pemusatan latihan di Pulau Jawa. Cuaca panas yang menjadi tantangan tersendiri bagi Jabar, namun tidak menyurutkan semangat para atlet untuk meraih emas. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Maskot dan piagam penghargaan. Laga semifinal di nomor gaya bebas kelas 76 kg cabang olahraga gulat putri Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang digelar di Gor Hetsey, Merauke, Papua pada 10 Oktober ini memang cukup menarik perhatian pengunjung. Mengingat salah satu pegulat yang berlaga adalah Nasrunicu Roksana Andrea asal Kalimantan Selatan. Bukan hanya karena dia atlet naturalisasi dari Rumania dengan perawakan yang berbeda dibandingkan atlet lainnya, tapi juga karena di PON ke-19 di Jawa Barat tahun 2016 lalu, pegulat berusia 31 tahun itu meraih medali emas di nomor tersebut. Bahkan saat memasuki menit kedua babak kedua, Roksana unggul secara poin atas Indri Sukmaningsih asal Jambi. Namun, kesalahan fatal yang dilakukan Roksana membuyarkan mimpinya untuk mempersembahkan medali emas bagi Kalsel. Indri mampu menguncinya di atas matras saat Roksana ingin melakukan teknik bantingan. Di luar dugaan, Indri mampu mengalahkan Roksana dengan kemenangan jatuhan atau toshi. Sehingga Roksana yang juga memiliki nama Rahma Sofia harus puas meraih medali perunggu, sementara Indri meraih medali perak. Saya kerja sangat keras. Aku cuma perunggu tapi ini tidak emas. Banyak korban tinggalan di banyak ujian. Dan
Dalam cabang olahraga gulat putri nomor gaya bebas kelas 76 kg itu, atlet putri Jawa Timur Faradisa Septi berhasil meraih medali emas. Setelah memenangkan partai final atas pegulat Jambi Indri Sukmaningsih dengan waktu hanya 25 detik untuk membanting dan menguncinya di matras. Dari Kabupaten Merauke, Papua, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjadi salah satu cindera mata yang paling dicari, batik Papua ternyata memiliki motif mengangkat kearifan lokal dengan menceritakan beberapa wilayah adat di Papua mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai. Menggeluti seni membatik sejak 17 tahun yang lalu, pengusaha batik Port Numbai Jimmy Hendrik Afar mengatakan, corak dan motif batik mengandung filosofi dan syarat makna dari keberagaman adat dan budaya masyarakat Papua. Ciri khasnya adalah motif seperti ikan, kerang, noken, asmat, rumah adat Honai hingga burung cendrawasih. Penuh kisah dari setiap motif yang diceritakan masyarakat, dia melakukan proses kurasi yang ketat untuk memilih mengangkat kisah tanah Papua yang berhubungan dengan sosial budaya, yang mengutamakan perdamaian hidup rukun dan maju. Semua motif itu sudah terangkat. Kita pilih motif yang mengandung sosial budaya. Jadi motif yang mengandung kekerasan dan ras kita tidak angkat, dan kita sangat seleksi sekali untuk mengambil motif karena motif itu akan membuat suatu pemersatu. Kita harus satu, kita harus bergandeng tangan untuk membangun Indonesia. Jimmy juga mengungkapkan dengan adanya ajang Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua, ia kebanjiran pesanan mengerjakan batik tulis dengan beragam motif khusus dari berbagai suku di 4 klaster penyelenggaraan PON Papua. Adapun motif yang paling dicari adalah motif cendrawasih yang menjadi ikon dari tanah Papua. Motif cendrawasih melambangkan kekayaan, keindahan, keanggunan alam, dan fauna asli Papua. Batik Papua menjadi salah satu buah tangan incaran masyarakat dari luar Papua yang datang ke bumi cendrawasih. Selain batik, produk lain seperti noken, madu, dan kopi juga menjadi daftar buruan kenang-kenangan dari tanah Papua. Dari Jayapura, Papua, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dengan mengantongi 83 medali emas dan perolehan total sebanyak 222 medali, Jawa Barat belum tergoyahkan. Selama beberapa hari terakhir, kontingen dari tanah Pasundan itu perkasa di peringkat teratas klasemen sementara perolehan medali PON 20 Papua. Hingga minggu malam, posisi kedua dan ketiga juga belum berubah. Persaingan ketat antara Jawa Timur dan DKI Jakarta terus berlanjut. Perolehan total medali masing-masing sebanyak 191 untuk Jawa Timur dan 200 untuk DKI Jakarta. Sedangkan tuan rumah Papua masih tenang di peringkat keempat tanpa khawatir terkejar karena Jawa Tengah yang berada di bawahnya tertinggal lumayan jauh. Seperti apa dinamika perubahan angka-angka perolehan medali PON 20 Papua? Berikut data selengkapnya. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Kabar seputaran PON Papua telah kami sajikan dengan harapan dapat menginspirasi Anda
Untuk terus semangat berolahraga demi menjaga gaya hidup sehat, berikan dukungan untuk kontingen daerah Anda dengan satukan semangat Torang Bisa. Kilas Nusantara akan kembali hadir siang nanti dengan berita terbaru lainnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.